Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Ko Hengki. Duh, masih panggil Koko, masih muda berarti, lumayan lah. Halo teman-teman, welcome ke ibadah Zoom Gema pada siang hari ini ya. Udah jam 10 ke atas tuh dianggap di benak gue sudah siang, berarti teman-temannya harusnya apalagi yang lebih muda dikit daripada Koko, harusnya udah seger, harusnya udah nggak di kasur, udah mandi, udah sarapan, udah siap untuk ibadah. Harusnya ya, semoga nggak ada teman-teman di sini yang masih solo-joran di kasur, tapi udah ready untuk beraktivitas dan terutama ready juga untuk bisa ibadah pada pagi hari ini. Mari, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada siang hari ini, kita satu jenak untuk menenangkan hati kita agar kiranya kita bisa fokus dalam ibadah pada siang hari ini. Mari untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita ingin mengangkat satu pujian agar kiranya pujian ini boleh menjadi salah satu bentuk doa dan kerinduan kita untuk Indonesia yang sedang dilanda musibah corona. Mari kita angkat pujian doa kami. Kiranya kita rindu bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita ulangi lagi baitnya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan
padamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan kami untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Agar kiranya boleh Bapak di tengah-tengah keadaan yang mungkin Bapak merupakan keadaan yang genting Bapak bagi kami semua, tapi kiranya boleh Bapak di dalam keadaan pun Bapak suka duka kami Bapak, susah senang kami, sehat sakit kami Bapak, agar kiranya boleh Bapak kami tetap bersyukur Bapak atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sampai detik ini juga. Agar kiranya boleh Bapak kami semua bisa mengikuti ibadah ini Bapak dengan baik Bapak, seperti lagu yang sudah kami nyanyikan sebelumnya Bapak. Agar kiranya boleh Bapak doa kami Bapak tidak hanya kami jadikan sebagai doa saja, tapi boleh Bapak kami lakukan jadi tindakan nyata Bapak untuk bangsa ini Bapak. Meskipun kami muda Bapak, agar kiranya boleh Bapak kami bisa berkontribusi dalam hal apapun. Agar kiranya boleh kami rindu Bapak bangsa ini boleh kembali Bapak ke dalam kondisi lebih baik Bapak, semakin dekat juga kepada Engkau. Kami silakan Bapak ibadah kami ke dalam tangan-Mu, pimpin kami agar kami semua bisa beribadah dengan lebih sungguh lagi dan lebih fokus lagi pada siang hari ini. Amin. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Pagi atau siang? Pak. Nah, bagus. Saya menjebak teman-teman yang kira-kiranya nih masih bangun apa enggak nih gitu Latah-latah kan. ya. Enggak. Ini alasannya kok mengetes, meskipun ya itu agak kelupaan dikit. Oke teman-teman, Koko ngeliat hari ini banyak teman-teman yang seumuran Koko ya, dari sekolah ya, luar biasa. Untuk teman-teman ini udah masuk ke dalam tahun ajaran baru. Kalau nggak salah rencana Mas Menteri untuk ubah tahun ajaran itu mulai dari Januari itu udah nggak jadi gitu ya. Jadi kita masih mulai masa-masa sekolah SMP, SMA, dan kuliah itu dari tengah-tengah tahun. Mungkin teman-teman di sini ada juga pertama kali join ke dalam ibadah remaja dewasa kali ya. Biasa mungkin teman-teman di sini rata-rata beberapa ikut yang sekolah minggu mungkin, atau mungkin beberapa ikut orang tua juga mungkin ya. Tapi ini dunia yang baru, sebuah bentuk ibadah yang baru, tapi kiranya kita semua tetap bisa sama-sama mengikuti. Teman-teman yang muda di sini jangan sungkan, ya kan? Di sini mungkin yang dewasanya tampaknya agak galak, contohnya kayak Ko Kevin gitu ya, itu profile picture-nya terlihat galak, tapi itu cover-nya doang teman-teman. Ini kalau dibuka itu lagi cengir, cuman cengirannya itu ada bekas makanan. Nah dia udah nggak sempet editnya pakai PP agak galak itu. Koko juga, Ko Abraham di sini juga, ada Ko David juga, ya kan? Ada Cigebi juga yang udah mungkin umur kuliah juga, ada Cinovi yang dari angkatan kerja, dan teman-teman lainnya yang mungkin belum bisa gue sebutkan satu persatu gitu ya, karena nih gue cek nih ternyata sudah ada ribuan gitu loh. Ribuan dalam artian semangat kita meskipun partisipannya sekitar 30-an, tapi semangat kita tuh semangat ribuan orang untuk bisa beribadah pada siang hari ini. Oke teman-teman, mari kita sambung ibadah kita dengan mengangkat satu pujian denganmu Tuhan, agar kiranya boleh di masa-masa sulit ini kita semua boleh berjalan dengan Tuhan, mengikuti rencananya dan menjalani hidup. Semua bertepuk tangan.
kita ulangi lagi baiknya, kita nyanyi bersama ya, tapi mungkin di mute aja kalau pas lagi nyanyi, biar gak bertabrakan suaranya. Teman-teman, untuk puja-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Di sini tadi seperti sempat Koko lihat juga tadi banyak teman-teman dari mostly dari dunia sekolah gitu ya, diikuti dari dunia kuliah seperti Koko dan juga teman-teman yang beberapa yang dari dunia kerja gitu ya. Berasa itu udah nggak tahu deh. Kalau teman-teman di sini, kalau Koko jujur itu lulusan SMP 2007 lulusnya, berarti udah sekitar 2021, 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Maaf, karena udah masuk dunia kerja, itu hitung-hitungan tuh agak jauh dari otak ya, karena kalau kebohongan guru-guru dulu, bukan kebohongan kali ya, tipuan guru-guru, kalau ulangan matematika itu jangan ngandelin kalkulator, karena nanti kalian harus hitung sendiri. Pada kenyataannya teman-teman, surprise dunia kerja itu pakai kalkulator kok. Jadi teman-teman nggak perlu, untuk teman-teman nanti yang SMP atau SMA nanti mau menempuh dunia terutama itu hitungan, jurusan matematika atau akunting, nggak perlu khawatir. Dunia kuliah itu minimal boleh pakai kalkulator kok. Bukan berarti teman-teman hitung-hitungan sampai puluhan juta itu pakai otak, itu nggak bakal kelar-kelar gitu ya. Dunia baru juga buat teman-teman yang dari SD ke SMP atau SMP ke SMA dan seterusnya, karena tidak seperti zaman-zaman Koko ya kan, teman-teman yang kuliah kerja di sini, di mana kita SMP SMA tuh dulu bisa langsung ketemuan sama teman-teman sejawat kita gitu ya, teman-teman yang bareng dari kecil atau teman-teman baru, bahkan kita belajar berinteraksi dengan dunia yang lebih luas lagi gitu ya. Kita belajar juga berkomunikasi dengan tipe-tipe orang yang baru, tapi apa boleh daya teman-teman,
dengan tantangan pandemi seperti ini, kita semua, terutama teman-teman di sini mungkin yang baru beranjak dewasa, itu dari SD ke SMP, SMP ke SMA, beranjak dewasa tuh harus ditantang dengan mode komunikasi yang baru, di mana mungkin sekolah-sekolah yang rencananya mau sekolah fisik lagi nggak jadi, tapi balik lagi ke sekolah online. Tapi kira-kiranya teman-teman jangan kecil hati, tetap kita semua bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, dan tetap teman-teman di masa pandemi ini kita tetap menunjukkan diri kita yang terbaik sebagai anak-anaknya, agar kita bisa bersinar juga bagi Tuhan kita. Mari kita sambung ibadah kita dengan pujian Bersinar Bagimu. Hidupku takkan sama lagi Tuhan. My life will never be the same. Hidupku takkan sama. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba bawa kasih-Mu di dalam dunia, bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagimu. Kau telah membuktikan, kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba bawa kasih-Mu di dalam dunia, bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagimu. Kau Allah berkuasa, hidupku memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku lebih keras lagi. Kau Allah berkuasa, hidupku memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagimu. Segenap hatiku bersinar bagimu, 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 bagimu. Oke teman-teman, tadi pujian yang sudah kita nyanyikan, agar kita juga itu tidak hanya sampai di pujian aja, tapi boleh menjadi pedoman hidup kita juga, meskipun kita belum bisa bersinar untuk teman-teman baru kita secara langsung,
Tapi kira kita boleh juga bersinar untuk keluarga kita yang ada di rumah kita juga ini. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Abraham Tonapa dengan tema after school. Setelah sekolah tuh ngapain ya? Nah, agak kira boleh teman-teman kita semakin bisa fokus lagi. Tadi kita sudah mengangkat hati dan semangat kita dengan puji-pujian. Agak kira boleh kita kembali mengangkat satu pujian dengan judul Engkau di Dalamku, agar kira kita bisa memfokuskan diri kita untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Lausa Abraham. Mari kita angkat pujian Engkau di Dalamku. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Waktunya kami serahkan kepada hambanya. Oke, baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, biarlah pujian tadi menjadi doa kami agar kami mau menjadikan rencana-Mu sebagai rencana hidup kami, termasuk di dalam mengisi waktu-waktu kami selepas kami mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, ataupun juga ketika kami menyelesaikan studi kami di dalam perguruan menengah dan juga menengah ke perguruan tinggi. Tolong kami untuk mau menjadikan rencana-Mu lah yang berotoritas, yang mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tetapi bagaimana kami bisa tahu rencana-Mu
Satu-satunya cara adalah dengan ketika kami mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan-Mu, apa yang menjadi firman-Mu. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Engkau berkenan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang hadir di sini dituntun, dibuat mengerti bahwa hidup kami yang singkat ini, biarlah kami mau pakai untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai juga jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing, sehingga tidak menjadi kendala untuk kami bisa mengalami Tuhan berbicara, menyapa kami, menyatakan cintanya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang ya teman-teman. Ini udah 10:30. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat Buat teman-teman, siang. buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti persekutuan kita ibadah Gema, selamat datang. Semoga kita ke depan bisa lebih enjoy lagi dalam persekutuan, bisa lebih menikmati relasi dan bertumbuh bersama-sama ya. Oke, ya kan nama saya Abraham Tonapa, kadang dipanggilnya Lausa AB, kadang dipanggil Cuantau AB, tapi ya intinya seputar-seputar itu ya, AB ada AB-nya ya, begitu. Oke, saya akan membagikan sebuah renungan yang bertemakan after school, sesudah sekolah, ya. Nah, teman-teman di sini banyak yang sudah sekolah atau yang sudah menyelesaikan sekolah ataupun yang sedang di perguruan tinggi, itu pun juga bisa dikatakan sebagai sekolah juga ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar, baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, entah itu sebelum pandemi ya, sebelum kita online ataupun ketika sekarang sudah kegiatannya PJJ kita online, teman-teman apa yang teman-teman biasa lakukan setelah selesai belajar di sekolah ya? Ya silakan. Biasanya apa yang teman-teman pengen banget lakukan, jadi begitu udah mau selesai jamnya, misalnya udah jam, nggak tahu teman-teman rata-rata sekolah masih sampai jam 12 atau udah sampai jam 3 ya. Nah, teman-teman ketika udah jelang mau selesai belajar di sekolah itu, baik itu offline atau online, nah teman-teman apa hal yang biasanya pengen banget teman-teman lakukan begitu selesai kegiatan sekolah? Nah, kenapa? Nah, teman-teman mungkin ya kalau dulu sebelum pandemi ada yang pengen main bola ya. Oh ini ada juga ya. Nah teman-teman boleh tuh ya. Silakan deh tulis di kolom chat ya. Mau ngapain teman-teman setelah selesai belajar? Apa yang pengen banget? Begitu pelajaran mau berakhir, mau doa tutup sekolah ya. Wah, gue mau ngapain? Nah itu teman-teman silakan coba chat ya di kolom chat. Mau main basket? Oke. Oh ini Rahel ya. Main game. Tidur. Capek ya kayaknya ya. Oke, apalagi? Pulang. Oke ya pulang ya, nggak tahan pengen cepat pulang ya. Oke, apalagi? Kalau di rumah, kalau sekolahnya tuh kuliahnya dari rumah, oh pengen tidur ya. Oke, rebahan, makan. Oke. Kenapa teman-teman pengen, ada yang pengen main PS, oh, PS1, oh masih ada ya? Oke, wah ini kayaknya Ko Hengki sangat ini ya, sangat menghargai peninggalan masa lalu ya. Jadi PS1 sampai 4 dikoleksi semua. Oke, makan sambil main game. Oke, oh gitu. Iya ya, Rahel pokoknya jago main basket semua ya. Ya nanti kita kalau udah nggak pandemi lagi kita bikin dah ya turnamen basket ya, Gema ya. Oke, nah kira-kira teman-teman ya ini silakan lanjut ya. Mungkin ada yang pengen main bola, ya, terus kalau dulu-dulu juga main ML ya. ML di sini maksudnya Mobile Legend, ada yang nonton Netflix, entah itu mungkin apa namanya ya, drakor atau misalnya apa Attack on Titan. Nah, teman-teman itulah hal-hal yang mungkin teman-teman pengen lakukan ya setelah selesai sekolah. Oh wow, mantap ya. Go home and help mom clean the house. Mantap. Oh itu punya Vina. Oke, ya puji Tuhan ya. Nah, teman-teman saya ajak kita untuk dengar satu video klip ya, yang temanya sama dengan tema khotbah hari ini. Silakan, Ko Kevin ditayangkan. Ini lagu Korea ya, After School judulnya. Teman-teman coba perhatikan liriknya, kira-kira kalau setelah sekolah, mereka tuh pengen ngapain? Ya, dari lagu ini ya.
Yo, 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 yo. Yeah, 속도를 올려봐. 휘청거리다가 넘어졌어. 올려다본 하늘은 wow. Download the phone game보다 짜릿한 이 놀이 같이 만든 우리 playlist. 좀 더 크게 틀어줘. 지금 이 순간은 돌아오지 않아. 여기 눈부시게 반짝이는 걸 모두 담았어. 전부 다 찍었어. 앨범 가득한 비디오 어디로 튈지 모를걸. 우린 코드 같아 맞았지만 난 날부터 You know 말을 안 해도 내 맘이 잘 통하는 걸. 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저끝까지 I'm so good with you. 나를 catch up 두 눈을 맞추고 끝말이 내리고 Ready set go flip 자유로워 이대로 멈추지 마. 저 끝까지 훌쩍 날아가. 우린 이제 이곳을 벗어날 거야. 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지. 우린 서로 스며들어 친구보다 또 다른 아이인 것 같아. 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 저 끝까지 I'm so good with you. 나와 catch up 두 눈을 맞추고 깃머리 날리고 Ready set go flip 자유로워 이대로 카메라 보면 인사를 해줘. 지금 그 표정 각도가 예뻐. Freak on the video 지금 이 순간을 자유로운 기분인걸. Oke, teman-teman. Dari lagu itu apa yang teman-teman bisa ini nih simpul ini kalau habis sekolah mereka tuh pengen ngapain sih tadi? Lagu apaan? Oh, oke. Kedengeran nggak suaranya tadi? Kedengaran tapi tadi ngelik-ngelik mungkin. Oh, nge-lag ya. Oh, oke. Tapi kedengeran kok. Kedengeran ya. Main jelas. Kalau teksnya jelas ya, kebaca ya. Jelas sih. Iya, teksnya kebaca jelas. Nah itu kan dia intinya gambaran dia habis sekolah tuh mau ngapain gitu. Jadi begitu dia nelpon ya, ngajak nelpon atau bunyi bel ini sekolah. Nah teman-teman tadi kalau dari lagu itu mereka tuh pas mau selesai sekolah tuh mereka pengen ngapain? Main ya? Main apa? Kayak main bola ya tadi ya. Main bola. Main apa? Yuk. Main bersama mungkin. Main bareng gitu. Main bareng ya. Kalau dari lagunya main skateboard ya. Ya skateboard. Kalau dari kata-katanya, jadi entah memang pengen main skateboard beneran dengan temannya, dengan sahabatnya, atau dengan pacarnya. Cuma bagi orang ini itu lebih enak, lebih menyenangkan daripada main game, ya. Nah, cuma teman-teman kalau teman-teman tadi perhatiin, apa sih yang dirasakan ketika mereka main skateboard ya? Dibilang, aku merasa bebas, merasa plong, merasa lega. Nah, teman-teman mungkin itu adalah gambaran kita ketika kita selesai sekolah, kayaknya plong ya. Sekolah itu ada mesti belajar, ada tugas-tugas, tapi selesai sekolah ternyata ada PR juga. Dan di masa-masa sekarang kayaknya PR itu bukannya sedikit, tapi malah tambah banyak ya di masa-masa pandemi ini. Teman-teman belajar online, PR-nya malah tambah banyak gitu. Nah, teman-teman akhirnya kita jadi pengen cari kesempatan untuk mungkin ya tadi ya, entah main game, tidur, dan seterusnya. Ataupun tadi ya main skateboard kalau memang masih bisa. Nah teman-teman mungkin awalnya memang menyenangkan, tapi mungkin lama-lama
jadinya bosen. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bosen, ya silakan. Jenuh, itu jadi hal-hal yang dialami baik itu ketika offline ataupun online kita belajarnya ya. Apalagi kalau online dia duduk di depan laptop atau di depan HP, makan di depan HP, depan laptop, terus saja kayak begitu. Ya main game juga di situ, nonton di situ, bosan ya. Sampai jenuh, bahkan tidak jarang ada yang depresi, ada yang sampai muak gitu ya. Aduh, kok begini terus hidupnya. Nah, sehingga teman-teman dengan situasi seperti ini, awalnya kita mungkin ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan, tapi ternyata hal-hal yang menyenangkan itu pun, misalnya main game, awalnya seneng, tapi lama-lama bosan juga. Akhirnya teman-teman uninstall game yang satu, install game yang berikutnya. Kalau misalnya memori di HP cukup besar, bisa install banyak game. Itu tadi, karena kita lama-lama bosan, lama-lama jenuh. Sehingga teman-teman mungkin kita mulai bisa membayangkan seperti apa rasanya, ya seperti ketika teman-teman, kalau ada yang pernah lihat hamster ya, hamster itu biasanya di kandang hamsternya biasanya suka ada rodanya ya, kayak roda berjalannya. Mungkin itu buat yang memelihara sepertinya lucu, imut ya, ngelihat hamsternya lari-lari di roda. Entah kita berpikir, oh itu tujuannya biar dia sehat, olahraga seperti jogging atau di itu ya, supaya mengurangi lemak-lemaknya. Nah, tapi mungkin kita nggak tahu seperti apa perasaan dia ya, ketika dia lari-lari di Sada-sada situ. ya. Ya? Kepencet, sorry, kepencet. Oh, oke. Oke, kirain Jangan ini. kamera malah mic. Oke, kirain mau cerita punya hamster di rumah ya. Nah, Ada teman-teman saya memang hamster tapi mati. Oke, thank you. Ya, jadi teman-teman pernah nggak ngerasa kayak begini jalani hidup? Aduh, kok kayaknya gitu-gitu terus ya. Bangun, ya mungkin mandi dulu, terus buka laptop atau buka handphone, sekolah, habis itu ya ada hal-hal yang kayaknya pengen teman melakukan, ya main game, ujungnya kayak begitu lagi. Semua hal kayaknya sama terus tiap hari, ya. Teman-teman merasa bosan, merasa jenuh nggak? Nah, dalam hal ini teman-teman kita mulai harus berpikir sekarang. Setelah saya menjalani kegiatan sekolah saya dan juga mungkin di antara teman-teman ketika setelah lulus sekolah, teman-teman mulai berpikir nih, mau ngapain ya ke depannya? Ya, silakan. Jadi teman-teman coba perhatiin itu gambar apa? Ada yang mau komen? Gambar apa ini? Orang memilih Uh-huh. kayak mau jalan sukses atau jalan apa gitu. Biasa Iya, ya. Huh? Oke. Mungkin tadi sinyalnya agak keputus ya. Jadi ini ada gambar seorang yang lagi bingung. Dia mau milih kemana nih? Yang jalan sebelah kiri kayaknya tumbuh-tumbuhannya segar, berbunga, sedangkan yang di sebelah kanan sepertinya lebih berliku-liku, terus kering, tanamannya juga sepertinya sudah layu, kisut, seperti mati. Nah, teman-teman gimana nih? Setelah teman-teman selesai sekolah, bingung mau ngapain ya? Setelah selesai studi, bingung mau kemana ya? Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau dari gambar ini kan sepertinya gambarnya jelas ya, oh kita harus ambil jalan kiri nih. Tapi kita nggak tahu ujungnya kemana, ujungnya seperti apa. Nah, karena itu teman-teman bagaimana kita bisa memilih dan memutuskan jalan yang terbaik. Nah, silakan lanjut. Lanjut. Nah, saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian dari Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya ulangi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita membaca kalimat ini seperti sedang membandingkan antara rancangan kita dengan rancangan Allah. Rancangan kan berarti sesuatu yang semacam ada di pikiran ya, sebuah desain itu ada
perencanaan. Sedangkan jalan itu sepertinya sesuatu hal yang visible yang kita bisa lihat gitu. Nah, tapi baik itu rancangan ataupun jalan milik kita, milik Allah, ternyata di dalam ayat ini dikatakan itu satu hal yang sepertinya bertolak belakang sama sekali. Bahwa sedemikian seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu, seolah mau bilang bahwa rancangan dan jalanku itu jauh lebih baik daripada yang kamu punya. Nah, teman-teman, lanjut. Kalimat ini mungkin nampaknya menghibur ya, karena dari ayat ini seolah mau bilang Allah tuh punya rancangan dan jalan yang jauh lebih baik daripada rancangan dan jalan kita. Sehingga kita mungkin bisa terhibur bahwa ya Tuhan punya rencana terbaik buat saya. Ketika saya menjalani berbagai kegiatan, kondisinya seperti ini, tapi saya belajar untuk meyakini Tuhan punya rencana terbaik buat saya. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera buat kita. Nah, tapi teman-teman, kita harus mengerti ayat ini dalam kaitan ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat-ayat sebelumnya, teman-teman, misalnya, itu bicara tentang sebenarnya kalimat ini adalah kalimat untuk meyakinkan pembacanya agar mereka mau bertobat. Kenapa? Silakan. Ya, kalimat untuk meyakinkan para pendengar waktu itu untuk bertobat. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 2a dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dan artinya teman-teman dari sini, para pendengar itu melakukan sesuatu yang salah. Dan Allah bilang, jangan begitu lagi. Jangan lakukan itu lagi. Nah, artinya teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu dan diminta untuk berhenti melakukannya, itu sebenarnya dikatakan kita diminta untuk bertobat. Kenapa? Karena bertobat itu, kalau misalnya dalam bahasa Yunaninya ya, metanoia, itu artinya perubahan drastis yang sangat bertolak belakang. Jadi ibaratnya perubahan 180 derajat. Nah, jangan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat berarti balik lagi. Nah, 180 derajat ya, kita diminta untuk berbalik dari pilihan yang selama ini kita ambil. Ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kondisi orang-orang waktu itu yang mendengarkan ayat ini? Nah, lanjut. Nah, di dalam kitab Yesaya, misalnya Yesaya 1 ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan ini semacam ungkapan hati Allah terhadap umatnya waktu itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Nah, jadi teman-teman, inilah gambaran dari orang-orang yang tadi di Yesaya 5:5 dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu, dan seterusnya, jalanmu bukan jalanku, demikian ya setinggi langit di atas bumi, demikianlah rancanganku di atas rancanganmu, dan seterusnya. Nah, jadi ini bukan sekedar untuk membuat kita terhibur bahwa Tuhan punya rencana terbaik buat kita, tetapi rencanamu itu ada masalah. Nah, kenapa? Silakan. Karena ini adalah gambaran dari orang-orang yang meninggalkan Allah. Mereka merasa mereka ngerti, lebih ngerti yang terbaik bagi mereka ketimbang Allah. Mereka merasa bahwa saya yang paling tahu yang terbaik buat saya, dan saya yang paling tahu carinya di mana, gitu kira-kira. Jadi orang-orang ini orang-orang meninggalkan Allah, merasa lebih mengerti yang terbaik bagi diri mereka, dan mencarinya kepada hal yang menurut mereka itu menyenangkan buat mereka. Nah, jadi teman-teman, hasilnya apa? Ya hasilnya mereka jadinya meninggalkan Allah, karena mereka merasa Allah nggak tahu yang terbaik buat saya lebih tahu. Dan saya akan cari ke tempat yang menurut saya itu baik. Dan itu bukan Allah. Nah, jadi teman-teman, gimana rasanya kalau teman-teman ditolak ya? Pasti sakit ya di sini ya. Nah, inilah gambaran umat yang merasa tahu yang terbaik buat mereka. Nah, sehingga teman-teman, ini adalah gambaran dari semua orang sebenarnya ya. Ketika mereka merasa mereka lebih tahu yang terbaik buat mereka mencari kepada hal-hal yang mereka anggap itu benar, menyenangkan. Nah, sebenarnya teman-teman, hal-hal yang menyenangkan seperti misal tadi main game, saya bukannya melarang ya. Nanti saat-saat kita bahas lagi tentang game. Atau main skateboard seperti di lagu itu ya, After School itu.
Cuma teman-teman begini, eh silakan. Di dalam filsafat itu ada yang namanya the law of diminishing return ya. Ini berkali-kali saya suka bagikan ya ke teman-teman untuk kita menyadari kenyataan tentang tentang kenikmatan apa yang tersedia di dunia ini, bahwa sifatnya itu makin lama makin menurun. Maksudnya begini, awalnya mungkin teman-teman pas misalnya main Mobile Legends, senang banget pas pertama kali, antusias sekali. Nah, pas kedua kalinya main, senang, tapi sukacitanya, kegembiraannya beda, lebih berkurang daripada yang sebelumnya. Atau ibaratnya teman-teman awalnya nilai ujian dapat 100, senang banget. Tapi begitu ujian yang kedua dapat 100 lagi, senang, tapi kayaknya berkurang tuh sukacitanya, berkurang kegembiraannya. Nah, lama-lama apa yang terjadi? Lama-lama bukan bosen loh. Awalnya senang banget, kemudian senang aja, lama-lama bosen, datar, tapi lama-lama apa yang akan terjadi berikutnya adalah khawatir, takut. Makanya teman-teman di sini kalau yang ngebet banget main game, banyak di antara teman-teman yang susah tidur, bukan? Karena apa? Sudah membayangkan, aduh gimana besok ya kelanjutan dari game saya. Takut kehilangan momennya, takut kehilangan bonusnya, takut levelnya turun, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ini kenyataan yang ditunjukkan bahwa meskipun kita bisa mendapatkan kenikmatan melalui hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi teman-teman harus tahu bahwa satu saat itu akan mengalami penurunan dan kita akan mencari sesuatu yang kenikmatannya itu benar-benar nggak bisa berhenti. Nah, jadi teman-teman, mari kita coba mulai pikirkan kembali. Kalau kita kecanduan game, kecanduan drakor, kecanduan YouTube, teman-teman lama-lama bosen kan? Lama-lama bosen, pengen berhenti, tapi kayaknya nggak bisa, karena teman-teman masih berpikir bahwa masih bisa dapat sesuatu dari itu. Nah, untuk itu teman-teman, disinilah ajakan Tuhan. Sangat relevan buat kita, sangat cocok dengan kita. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 1 dan 2, Allah berkata, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang menyeangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Nah, jadi dalam hal ini Allah mengundang orang-orang ini yang meninggalkan Allah, yang merasa tahu yang terbaik, yang merasa cukup dengan jalan yang mereka pilih, tapi ternyata nggak cukup-cukup. Allah bilang, ayo ke sini, datang ke saya. Saya sediakan sesuatu yang tidak akan membuat kamu menjadi merasa menyesal dan merasa sia-sia. Nah, pertanyaannya siapa nih orang yang diundang oleh Allah? Siapa ya orang-orang yang bisa akan menyambut ajakan Allah ini? Setidaknya ada 2 kriteria ya tentang siapa sih orang yang akan mau diajak dan diundang oleh Allah ini. Yang pertama, silakan. Bahwa orang ini adalah orang, kalau kita lihat di ayat 1a, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mendapatkan petunjuk di sini bahwa orang yang bersedia memenuhi undangan Allah adalah orang yang sadar bahwa dirinya haus. Dia haus dan nggak punya uang untuk bisa menghapus dahaganya. Bukan maksudnya uang untuk dia minum ya, tapi maksudnya punya uang untuk membelikan sesuatu di mana sesuatu itu nanti bisa dia pakai untuk minum. Nah, jadi setidaknya itu teman-teman ya. Orang yang sadar dirinya haus, silakan, dan yang tidak punya uang untuk menghapus dahaganya. Orang yang sadar dia punya kebutuhan dan dia nggak bisa melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, teman-teman, di masa-masa COVID seperti sekarang, ketika ini sempat dengar sharing dari satu kawan yang terkena COVID ya. Ketika terkena COVID itu karena tidak bisa mencium aroma apa-apa, tidak bisa merasakan berbagai jenis makanan, semua sepertinya tawar, akhirnya apa? Tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan sehingga bisa dikatakan orang yang kena COVID itu ada di antara mereka yang sampai melakukan diet tanpa terencana ya. Sampai turun berat badannya berapa kilo begitu. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena nggak merasa
butuh makan dan minum. Padahal tubuhnya butuh. Ketika tubuhnya tidak makan dan minum, imunitas tubuhnya semakin lemah, penyakitnya semakin kuat. Nah, artinya orang itu harus sadar bahwa meskipun kamu tidak merasa haus, kamu harus minum. Meskipun kamu tidak merasa lapar, kamu harus makan. Jadi ini bukan sekedar bicara tentang perasaan, tapi kesadaran. Saya harus makan, saya harus minum. Nah, jadi teman-teman, melalui bagian ini yang pertama, apakah kamu sadar bahwa kamu itu punya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan hanya main game terus-terusan, nonton YouTube terus-terusan. Ada kekosongan yang nggak bisa kamu isi dengan apapun, dan satu-satunya cara adalah nanti kita akan lihat. Ya. Dan jadi itu, teman-teman tahu ada kebutuhan, ada kekosongan, dan teman-teman menyadari, nggak bisa. Semua hal yang teman-teman lakukan bisa memenuhi kekosongan itu. Nah, makanya yang berikutnya, siapa orang yang bersedia memenuhi undangan Allah ini adalah, lanjut, di dalam ayat yang ke-7. Kalau ayat Mas tadi kita kan ayat 8 dan 9. Nah, ayat ke-7-nya dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, jadi teman-teman, dari sini ada satu hal lagi yang disampaikan, bahwa orang-orang yang bersedia memenuhi undangan Allah ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia jahat dan jauh dari Tuhan. Ya, silakan. Hanya mereka yang sadar mereka jahat dan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan dalam artian apa? Itu tadi. Ketika merasa bahwa kita paling tahu yang benar, yang paling baik buat kita punya rencana, itu yang menurut kita paling baik, Tuhan nggak usah ganggu rencana saya nggak mau diusik dengan rencana Tuhan. Karena kayaknya kalau rencana Tuhan yang saya mau lakukan akan susah, tidak menyenangkan buat saya. Nah, artinya apa? Menurut kita ya paling tahu yang terbaik buat kita. Nah, justru dalam hal ini, maukah kita menyadari bahwa ya kita itu memang jauh dari Tuhan. Kita harus datang kembali kepadanya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu gimana caranya kita menyambut undangan Allah ini? Silakan. Nah, di dalam ayat 3 dan 4, dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Nah, teman-teman, di sini disebutkan ada nama, yaitu Daud. Nah, ketika di ayat 4 dikatakan, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Nah, teman-teman, dari sudut pandang sejarah, silakan. Ayat ini disampaikan itu sudah jauh sesudah Daud mati. Berarti ayat ini bukan bicara tentang Raja Daud secara jasmani, karena Raja Daud sudah mati. Sudah berpuluh tahun sebelumnya dia sudah mati. Ayat ini ditujukan kepada generasi cucu, cicit, cucut, apalagi tuh, cecet, cocot ya, dari keturunannya Daud waktu itu. Jadi Daud secara jasmani sudah mati. Nah, kalau begitu siapa yang dimaksud di sini? Jawabannya adalah Kristus. Silakan. Yang dimaksud adalah Kristus, raja yang menjadi yang dicerminkan oleh Daud itu. Daud memang tidak sempurna, tetapi Daud itu menjadi semacam bayang-bayangnya bagi Yesus ini. Nah, karena itu teman-teman, bagaimana caranya menyambut undangan Allah ini? Undang dia dalam hatimu. Izinkan Kristus untuk masuk dalam hatimu, mengisi kekosongan di dalam jiwamu, dan ketika mungkin kamu sedang mencari-cari pemenuhan bagi penerimaan, pengakuan, ingin disayang, ingin diakui, diterima, datang pada Yesus. Hanya Dia yang bisa memberikan penerimaan yang sejati itu. Dialah Allah yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Datang padanya. Terima Dia di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini,
sebelum kamu melangkah lebih lanjut untuk mengisi waktu-waktumu ketika selesai sekolah mau ngapain, ketika teman-teman sebelum berpikir merencanakan untuk setelah selesai sekolah, kegiatan sekolah, menyelesaikan studi mau ngapain, mulai dari yang pertama dulu. Izinkan Kristus masuk dalam hatimu. Izinkan Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang menebus hidupmu dari dosa, yang memberikan hidup yang bermakna, hidup yang bahagia secara berkelimpahan. Nah, lanjut. Undang Dia dalam hatimu, meskipun sebenarnya Dialah yang terlebih dahulu mengundangmu untuk masuk dalam hatinya. Nah, tapi teman-teman yang berikutnya, setelah teman-teman memenuhi undangannya, bukan berarti kemudian teman-teman langsung tahu nih, waduh, berarti saya nanti akan bekerja di perusahaan ini, atau saya akan jadi wirausaha, atau mungkin nanti saya jadi bisa mendulang banyak uang melalui Bitcoin. Teman-teman, setelah kita memenuhi undangannya, bukan berarti kamu langsung tahu seketika tentang masa depanmu, ya, tentang studimu nanti kuliah di mana atau kerja di mana, menikah dengan siapa, umur berapa, bukan begitu juga, ya. Tetapi maksudnya begini teman-teman, ya, silakan lanjut saja slide-nya. Percayakan hidupmu, lanjut. Percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus untuk Dia menuntun kamu selangkah demi selangkah. Jadi memang Dia tidak akan memberitahu langsung ujungnya nanti kamu akan seperti apa secara detail, secara rinci, tapi izinkan untuk, ya seperti halnya kamu ketika berteman dengan seseorang, nikmati relasi dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Dia, baca Alkitab, berdoa itu seperti sedang berkomunikasi, bercerita, ngobrol dengan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Yesus, termasuk dengan rencana-rencana, kegiatan-kegiatanmu, dan masa depanmu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan tema hari ini, after school, teman-teman, ya silakan mulai imbangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masa depan kamu. Mulai imbangi, ya. Saya bukan berarti bilang nggak usah melakukan kegiatan yang bersifat hiburan, tapi maksud saya imbangi. Jangan terlalu banyak kegiatan hiburan sampai-sampai kamu tidak punya kejelasan. Saya nanti mau ngapain ya ke depannya, masa depan. Mulai. Entah itu mungkin misalnya kemampuan berbahasa Inggris kah, berbahasa asing, atau kemampuan komputer, atau mungkin desain grafis. Sekarang sudah mulai dengan teknologi digital kita diajak untuk mulai belajar-belajar yang berbau-bau digital juga. Teman-teman mulai coba belajar ya. Mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, maukah teman-teman mempercayakan hidupmu kepadanya, termasuk menggunakan waktu-waktumu untuk melakukan hal yang bermanfaat, di mana ya kita tahu itu bermanfaat atau tidak ketika kita bertanya apakah itu makin membuat kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Nah, sebagai penutup dari renungan saya, teman-teman, ini, meskipun itu artinya kita akan berubah ya, bertobat. Nah, bertobat itu memang menyakitkan, teman-teman. Susah banget, ya. Ibarat teman-teman lagi main skateboard ya, main skateboard udah lurus, tiba-tiba jurang, ya kita harus belok. Kalau nggak belok, ya udah masuk jurang. Nah, untuk belok itu susah, teman-teman, ya. Untuk berbelok itu menyakitkan tanda kutip karena ada usaha yang lebih keras lagi. Nah, jadi teman-teman, ya kalau teman-teman tahu bahwa jalanmu yang sedang kamu jalani ini sebenarnya menuju ke jurang, belok. Nah, ketika belok memang nggak mudah, tapi teman-teman itu yang terbaik buat kita. Beloklah kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu padanya. Ya. Nah, terakhir silakan. Saya mau menutup dengan sebuah kisah. Satu kali ada seorang anak kecil yang bermain perahu kertas dan menaruh perahu kertas itu di tepi danau. Dia taruh perahu kertas itu di tepi danau dan kemudian perahu kertas itu mulai berjalan perlahan-lahan menyusuri pinggir danau dan si anak ini dengan sukacita dia ikut mengiringi perahu itu dari daratan pinggir danau tersebut. Tetapi ternyata beberapa waktu kemudian ketika si anak mengiringi perahu kertas tersebut, perahu kertas ini mulai makin lama makin ke tengah danau, makin lama makin menjauh dari pinggir danau.
makin menjauh dari pinggir danau, si anak ini mau mencebur tapi dia nggak bisa karena dia nggak bisa berenang. Dia bingung gimana nih. Nah dia nangis. Dia nangis tapi ya nggak ada yang dengar. Sampai akhirnya dia melihat ada satu bapak yang lewat di dekat danau tersebut dan bilang, "Pak, itu perahu kertas saya saya nggak bisa ambil. Bisa tolong nggak, Pak?" Nah, si bapak itu akhirnya bilang, "Oke, saya mau bantu." Nah, si bapak itu dia nggak nyebur ke danau. Dia lihat kanan kirinya dan kemudian ambil beberapa batu. Dia ambil beberapa batu dan dia lemparin itu. Ya, dilempar ke arah perahu kertas itu. Dia lemparin terus, lemparin terus, lemparin terus. Nah, si anak bingung, loh, kok ini bukannya bantu ngambilin, tapi malah perahunya mau dilemparin pakai batu. Akhirnya si anak ini bilang, "Pak, kok Bapak jahat sih sama saya? Saya minta tolong perahunya diambilin, kok malah mau dilemparin batu? Kalau kena gimana? Rusak kan?" Ketika si anak itu dari awalnya memohon-mohon minta bantuan, kemudian berubah jadi malah ngomelin si bapak, akhirnya si bapak itu bilang, "Nak, tunggu ya, kamu lihat nih." Nah, ketika si bapak itu ngelempar batunya ke dekat perahu kertas, ketika batu itu tercebur ke danau, maka ceburan itu menghasilkan gelombang air di danau tersebut. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali ada lemparan, gelombang hasil dari lemparan batu itu akan membuat perahu itu makin mulai mendekat ke tepi danau lagi. Lempar lagi, makin dekat lagi karena ada gelombang yang membawa perahu kertas itu ke tepi danau. Nah, teman-teman, kadang-kadang mungkin kita berkata Tuhan jahat. Tuhan nggak sayang sama saya. Rencana Tuhan kok kayaknya tidak menyenangkan buat saya. Tapi teman-teman, itu yang terbaik buat kita. Kalaupun teman-teman nggak tahu masa depanmu seperti apa, percayakanlah hidupmu kepadanya. Karena dialah yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Mau firman Tuhan hari ini, maukah engkau mempercayakan hidup rencanamu, masa depanmu, waktu-waktumu kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong setiap kami, baik kami yang di SMP, SMA, kuliah, ataupun kerja, mau memulai memikirkan tentang mengisi waktu, kegiatan, merencanakan masa depan, mengawalinya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan buat saya? Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan ketika saya akan mengisi waktu-waktu saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan ketika nanti saya lulus sekolah, lulus kuliah, dan bekerja? Tolong kami untuk meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang begitu mengasihi kami, mencintai kami, rencananya yang terbaik buat kami, sehingga ketika Tuhan mengajak untuk kami mau masuk dalam rencananya, itu karena Tuhan menyayangi kami, bukan karena Tuhan jahat kepada kami, tidak menginginkan kami untuk mendapatkan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan. Tetapi justru Tuhan ingin kami mendapatkan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan di dalam rencananya. Tolong kami, mulai hari ini dan seterusnya, belajar untuk mengaitkan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk beberapa hal. Berdoa untuk setiap kami yang sedang sekolah, yang sudah mulai sekolah lagi, ataupun yang akan menjalani perkuliahan. Berikan kepada kami motivasi yang sungguh, yang benar, bahwa kami belajar bukan hanya mengejar nilai, tapi kami sedang mempersiapkan diri untuk menempuh masa depan. Kalau ada di antara kami yang jenuh, bosan, ketika harus duduk di kursi, menatap HP, menatap laptop, berjam-jam, Tuhan yang hibur kami, Tuhan yang berikan kekuatan, sukacita, dan mungkin juga berikan ide-ide kreatif buat kami sehingga kami bisa mengisi waktu-waktu kami dengan hal-hal yang bermanfaat. Berdoa juga untuk setiap kami sudah bekerja, berikan kami semangat, integritas. Kalau ada yang harus bekerja di kantor di masa-masa pandemi ini, mohon Tuhan yang lindungi, jagai, sehingga kami bisa tetap terlindung dari penyakit virus corona dan tetap bekerja dengan profesional, dengan sungguh-sungguh. Berdoa juga untuk keluarga kami, kalau mungkin ada di antara keluarga kami yang mengalami kesulitan keuangan, papa mama kami mengalami kendala dalam bekerja, sudah mencari uang di masa-masa pandemi ini, Tuhan berikan kekuatan penghiburan buat mereka. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang terus mampukan kami berpengharapan kepadamu, Tuhan yang buka jalan untuk kami bisa tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan kalau ada di antara kami dan keluarga kami, ada yang terkena virus corona,
Mohon Tuhan yang berikan kami kekuatan, ketabahan, kesetiaan, dan pengharapan, dan juga kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan yang terus pakai menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah umat yang sedang bergumul, yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, baik secara jasmani dan juga terlebih secara rohani di masa-masa pandemi ini. Engkau yang berkati setiap usaha yang dilakukan oleh gereja kami, sehingga ada kuasa cinta Tuhan yang menghibur kami, menguatkan kami, menjagai kami. Berkati juga setiap pengurus Gema, pengurus di komisi-komisi yang lain, majelis hamba Tuhan yang melayani, berikan sukacita, semangat, kesungguhan, untuk mereka bisa terus melayani dengan setia dan penuh cinta kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa, ketika sekarang pemerintah benar-benar berusaha untuk mengerjakan vaksinasi massal ke berbagai kalangan usia, Tuhan juga yang berkenan memberkati sehingga semakin banyak orang yang divaksin dan tubuhnya lebih kebal terhadap virus corona, dan Kau juga menolong masyarakat untuk bisa lebih bekerja sama, bersedia untuk divaksin. Dan Tuhan juga tolong agar ketika ada orang-orang yang berniat jahat, mencari kesempatan memperkaya diri dengan menahan baik itu kebutuhan-kebutuhan logistik, obat-obatan, peralatan-peralatan medis, sehingga mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika ada begitu banyak orang yang sedang sekarat dan membutuhkan berbagai hal tersebut. Ya Allah, biarlah Engkau yang menganugerahkan pertobatan kepada mereka, sehingga orang-orang yang berusaha untuk menahan barang-barang kebutuhan ini agar nantinya bisa dijual dengan harga yang lebih mahal ini, mereka punya belas kasihan dan rasa kemanusiaan. Dan Engkau juga menolong pihak kepolisian untuk bisa mengusut sehingga hal-hal yang bisa menjadi kesejahteraan bagi banyak orang bisa dialami dan diterima, khususnya bagi orang yang sedang bergumul dengan penyakit virus corona ini. Inilah doa kami Bapa, dan di atas semuanya kalau Tuhan berkenan, biarlah wabah ini segera berlalu. Kalaupun Tuhan izinkan masih tetap ada, berikan kami kekuatan untuk bisa menghadapinya bersama-sama dengan Engkau. Inilah doa kami. Terima kasih ya Bapak untuk persekutuan kami, ibadah kami pada siang hari ini. Kau yang pimpin untuk kegiatan selanjutnya, dan kalau nanti kami akan masuk di dalam kelompok-kelompok, Tuhan juga yang memberkati, sehingga kami bisa mengalami sukacita dalam kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah masih ada Hengki? Oke, saya Silakan. gantian ya Pak Abe. Oh, oke. Oke, terima kasih kepada Pak Abraham yang sudah membawakan firman-Nya pada pagi hari ini. Untuk teman-teman di sini bisa melihat beberapa nama-nama baru. Nah, jadi mewakili teman-teman pengurus juga di sini, saya mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali baru menghadiri ya kebaktian Gema di pagi hari ini. Semoga ke depannya nanti kita bisa lebih mengenal lagi, kemudian kita juga bisa memuji dan juga memuliakan nama Tuhan di Gema GKPI ya. Generasi Muda GKPI. Nah, kemudian juga bagi teman-teman yang mungkin belum add line-nya Gema, nah di sini saya coba tampilkan chat-nya. Nah, di sana. Jadi boleh di-add ya, line official Gema-nya. Nanti untuk line ini diperuntukkan untuk informasi-informasi seputar Gema, seperti misalnya ibadah mingguan, atau mungkin renungan, atau mungkin juga ada informasi-informasi seperti ulang tahun. Nah, nanti teman-teman bisa tahu siapa yang ulang tahun di minggu itu dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh add line-nya. Kemudian yang keempat ada persembahan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin memberikan persembahan, jangan khawatir, di sini untuk Gema GKPI memiliki beberapa cara ya untuk bisa memberikan persembahan. Di sini bisa di-scan, dapat ditransfer menggunakan BCA Mobile, Sakuku, Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan juga OVO. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman, jadi setelah ini kita belum selesai, kita masih ada diskusi kelompok. Nah, tujuannya untuk bisa merefleksikan ya firman yang sudah kita dapat, kemudian juga mungkin kita bisa lebih mengenal satu sama lain, dan mungkin bagi teman-teman yang punya keluh kesah tentang seminggu ini, nah nanti bisa juga dibicarakan di sana, mungkin akan ada solusinya dan juga akan didoakan di sana. Nah, untuk diskusi kelompoknya sendiri terbagi menjadi 5 kategori ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, sebentar. Nah, yang pertama ada SMP cowok atau SMP putra. Nah, di sana bagi teman-teman yang merasa kelas 1 sampai 3 SMP silahkan join ke sana. Jadi ini nanti join sendiri ya, teman-teman.
Yang kedua adalah SMP cewek. Nah, jadi yang cowok dan cewek dibedakan. Untuk kelas 1 sampai 3 SMP cewek silahkan join ke sana. Yang ketiga, ini ada SMA dan kuliah cowok. Jadi kelas SMA dan kuliah yang cowok digabung jadi satu ruang diskusinya. Yang keempat ada SMA dan kuliah cewek. Nah, jadi nanti di sana juga ya yang cewek, SMA dan kuliah digabung. Yang terakhir adalah kerja. Nah, jadi teman-teman sekarang coba saya bukakan ruangannya. Nah, teman-teman boleh join ke tempatnya masing-masing sesuai kategorinya. Bagi teman-teman yang mungkin bingung ya bagaimana cara joinnya, silahkan stay di sini, nanti saya akan coba bantu. Oke, silahkan.